dan kepahaman ini hanya Allah berikan kepada kita siapapun apabila telah kita luangkan waktu kita, diri kita untuk agama Allah SWT. Nah ini Pak, jadi kepahaman yang benar, saya akan mati, kita tidak akan paham nih Pak, saya akan mati nih Pak. Setelah kita keluar dari Allah baru, itu kan Allah tanamlah sedikit-sedikit. Kalau kita keluar dengan tertib, dengan adab yang bagus, maka tertanamlah sedikit-sedikit. Bahkan rasa kasihan kita sama orang Bapak, rasa iba kita melihat orang lain Bapak, akan Allah selipkan di hati kita nanti ketika kita keluar dari Allah. Itu dengan adab dan tertib kalau kita keluar. Kadang kita melihat orang Cina itu malah bersedih kita Pak, menangis, kadang mau menangis kita melihat orang itu. Tahu kita orang ini nanti kalau kematian kan masuk neraka selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadilu imanakum qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana qala akhtiru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala. Berikan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu tanda sayang Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau Allah sayang kepada seorang hamba itu mudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Benar ya. Kalau kita tahu kita kalau tanda sayang kayak orang Cina juga makin banyak hartanya, berarti Allah makin sayang sama dia. Makin benar nih, makanya orang-orang Cina itu makin kuat dia nyembah apa itu karena bertambah tuh banyak. Karena pikiran dia kalau hartanya banyak akan bahagia karena seperti itu. Dan kita pun akan seperti itu juga. Kalau Allah beri taufik hidayah kepada kita pun berpikir seperti itu. Bahkan kalau kita nggak keluar dari Allah SWT, kita pun berpikir seperti itu. Nah itu. Tanyalah kalau percaya, tanya tetangga-tetangga kita yang lain. Kalau kita rezeki berarti rumah atau apa dan segala macam. Nah, walaupun dia menunaikan perintah, tapi kalau kaya dia pasti dipandang sama orang. Apa dibilangnya diikuti sama orang lain. Karena orang merasa dia apa kan? Orang yang beruntung gitu. Padahal tidak. Justru kalau kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, ini tanda orang nggak sayang kepada seorang. Contoh korun ya. Korun itu berapa banyak hartanya? Bukan Allah sayang sama dia. Banyak harta tidak terhitung hartanya. Harta korun itu. Nah itu. Jadi pemikiran seperti ini Pak hanya akan ada kalau berikan kepada kita, hanya akan berubah dia apabila kita telah keluar dari Allah. Baru nampak. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya akan Allah tanamkan di hati kita apabila kita telah keluar dari Allah SWT. Kalau enggak kita keluar dari Allah, yang tahu kita punya anak, bagaimana sekolah yang bagus, bagaimana kerja yang bagus, bagaimana dapat istri yang cantik, nanti bangun rumahnya, bangun rumah petaknya, bikin kebunnya, soal ladangnya, seperti itu. Semua orang berpikir seperti itu. Lalu saya tanya orang Kristen itu, kan tetangga-tetangga kita berarti banyak orang Kristen ya. Nah itu, seperti itu kita berpikir. Setelah Allah tanamkan agama dalam kita, barulah berubah, barulah sedikit-sedikit bahwasanya maksud dan tujuan hidup kita ini bukan untuk membesar-besarkan dunia kita. Kalau enggak itu aja Pak, betul. Kita bersama kita pendulu itu bagaimana anak sekolah yang apa, bagaimana kerja yang bagus itu kan. Nah, bagaimana nanti bahkan kalau orang yang kaya itu bahkan cucu-cucunya pun dipikirkan sama dia. Disiapkan ini seperti itu Pak. Ini sudah jauh daripada agama Allah Taala. Bukan tanda orang ini pada bagus ya dunianya. Bukan Pak. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dipertanggungjawabkan kami Pak, bukan misalnya kita dikasih harga uang 1 juta sama Allah kan, ditanya kamu gunakan itu apa juta? Ya Allah, aku bayar emas, 1 emas beli baju ini, satu apa untuk anak ini. Nah itu Pak yang ditanya oleh Allah nanti. Digunakan untuk agama Allah apa enggak harta yang telah diberikan kepada kita juga. Bukan hanya sekedar zakat saja kalau orang takwa itu bukan sekedar zakat saja. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada nisabnya Pak.
Tidak ada menunggu haul, menunggu tahun depan kan. Kalau kita kan itu pikirnya seperti itu kan. Kalau Abu Bakar dulu pikir sahabat-sahabat itu tidak ada itu ya Pak. Semua yang dikasih untuk agama Allah SWT. Nah, itu tanda orang paham, dan kepahaman ini hanya Allah berikan kepada kita siapapun apabila telah kita luangkan waktu kita, diri kita untuk agama Allah SWT. Nah ini Pak. Jadi kepahaman yang benar, saya akan mati. Kita tidak akan paham nih Pak, saya akan mati nih Pak. Setelah kita keluar dari awal baru, itu kan kalau tanamlah sedikit-sedikit. Kalau kita keluar dengan tertib, dengan adab yang bagus, maka tertanamlah sedikit-sedikit. Bahkan rasa kasihan kita sama orang Bapak, rasa iba kita melihat orang lain Bapak, akan Allah selipkan di hati kita nanti ketika kita keluar dari Allah. Itu dengan adab dan tertib kalau kita keluar. Kadang kita melihat orang Cina itu malah bersedih kita Pak, menangis, kadang mau menangis kita Bapak. Tahu kita orang ini nanti kalau kematian kan masuk neraka selama-lamanya. Banyak kan. Tapi bisikan-bisikan yang seperti ini di hati ini ada, hanya akan Allah adakan apabila kita telah meluangkan waktu kita, diri kita keluar dari Allah SWT. Bahkan untuk anak kita, istri kita, kalau nggak keluar kita dari Allah, bisikan seperti itu tidak ada. Jangan itu anak istri kita, diri kita pun tidak ada bisikan saya ini sudah selamat apa enggak? Saya ini kalau mati sudah masuk surga apa enggak? Tidak ada. Tidak Allah adakan, itu maksudnya. Tidak akan Allah adakan di dalam hati kita. Nah, maka itulah hadirin Allah SWT. Kita belajar mengorbankan harta diri kita untuk agama Allah SWT, supaya Allah tanamkan dalam hati kita, kasihan aku nanti kalau mati gimana aku ini, istri aku nanti kalau mati, anakku nanti kalau mati, tetangga-tetangga aku kalau mati. Makin banyak korban kita lihat bagaimana kalau orang Cina itu mati yang banyak, bagaimana orang Uni Soviet yang ateis tidak ada agama mati. Seperti itu Pak. Allah tanamkan nanti dalam hati. Nah, itu tergantung pengorbanan kita untuk agama Allah SWT. Maka ketika kita keluar dari Allah ini Pak, kita niat untuk keluar dari Allah ini, keluarlah kita dengan adab dan tertib. Jadi kata ulama Pak, kita ketika keluar dari jalan yang namanya keluar dari Allah ini, memutuskan hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan Allah SWT. Hubungan dengan Allah ini akan connect dia apabila hubungan dengan makhluk telah terputus. Tapi apabila hubungan dengan makhluk ini tidak terputus, tidak akan connect dengan Allah SWT. Sehingga kita keluar berbulan-bulan, tidak ada dalam hati kita pun kerisauan dengan diri kita pun tidak ada. Kerisauan sama istri kita, anak kita, apalagi tetangga kita tidak ada. Tidak Allah adakan. Tidak akan Allah adakan. Maka inilah dihadirin kita belajar keluar dari Allah SWT. Bahkan saya waktu 2017 keluar ujian itu, yang saya dengar langsung telinga saya berkali-kali Maulana saat menyampaikan, kalau media yang kita gunakan untuk agama, bukan agama yang tersebar, tapi kebatilan yang akan tersebar. Nah, itu. Maka ketika keluar dia dengan adab tadi itulah Pak, akan ada nanti sentuhan-sentuhan aku akan mati, istri mati, nanti apa segala macam. Allah tanamkan sentuhan-sentuhan seperti itu pada dalam hati. Tapi kalau kita enggak keluar, tidak akan ada Pak, betul. Tidak akan ada. Tidak akan Allah adakan. Nah, ini. Bahkan kawan-kawan itu yang mengatakan, dia kan setiap hari bayar mola saat setiap subuh. Ada yang mengatakan yang mereka dengar tadi, ketika orang keluar jalan Allah dengan membawa media katanya kan, dia sedang membawa botol alkohol. Ketika dia membuka media itu, bahkan ada yang sampai sama istri segala macam, itu seperti dia menunggu alkohol tadi. Seperti itu Pak. Yang langsung didengar dari mola saat itu. Nah, jadi hati-hati kita Pak. Maka kita ketika keluar dari Allah SWT ini, maka kita bahkan kemarin ketika bayan apa tuh, bayan di markas itu agar masuk Ramadan keluar itu. Kalau kita lama-lama keluar dari Allah tapi dengan adab, lebih baik kita masuk WC, keluar WC tapi dengan adab. Lebih baik kan gitu Pak. Nah, jadi dengan kita keluar dengan adab dan apa ini Pak, jangan kita Pak mengejar angka Pak. Oh target sekian, tapi tidak dengan apa? Tidak ada gunanya Pak. Tidak ada keberkahannya. Betul. Ini sudah dibuktikan Pak. Kita sering mendengar anak-anak kita ketika dia mondok di pesantren terjaga amal-amalnya kan, habis Al-Quran segala macam kan, ketika pulang mengeluh orang tuanya. Oh dia udah main apa aja sudah rusak amalannya kan. Nah itu. Anak santri Pak, lalu dia tanya sama diri kita sebagai dai rusak nggak amalan kita dengan itu? Rusak juga Pak. Nah itu pasti dengan anak santri yang 30 juz saja bisa habis tuh hilang amalan. Itulah buktinya bahwa ini memang berbahaya. Kita harus keluar dengan tawajuh kita kepada Allah, putuskan hubungan dengan makhluk. Nah, makanya ada 3 hari, 40 hari
Memang memutuskan hubungan dengan makhluk, tidak ada hubungan sama sekali. Kepada Allah kita meminta. Ini dan waktu yang Allah berikan kepada kita ini Pak, tidak setiap saat, tidak setiap saat. Yakin Pak, tidak setiap saat kalau pilih kita keluar jalan Allah SWT. Maka ketika kita keluar jalan Allah ini Pak, Allah apabila dengan kita dengan tawadhu, dengan adab dan adab di arahan orang tua kita, maka kita akan jadi asbab hidayah. Dengan kita pikir dan tawadhu itu, pikirkan agama aja kita kan, kita keluar itu bagaimana orang di situ ada dengan hidayah Pak. Mungkin kita tidak nampak di depan kita, tapi mungkin orang di Cina sana, di Uni Soviet sana sudah Allah turunkan hidayah di sana. Maka kita inilah, kalau kita sering-sering kita keluar di jalan Allah SWT, maka hidayah akan turunkan lebih banyak lagi. Ini pasti Pak. Kita jauhlah, contohnya jauhlah di sini dapat hidayah orang di Cina, di Amerika. Allah turunkan hidayah di sana. Nah, jadi makanya inilah pentingnya kita diarahkan oleh masing-masing kita untuk keluar yang Allah SWT. Selain kita mendapat hidayah, kemudian kampung kita akan diberkahi oleh Allah SWT. Dijaga keamanannya oleh Allah SWT. Kampung kita, diri kita dijaga oleh Allah SWT Pak. Nah ini janji Allah SWT ini. Orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah ini, Allah beri keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Nah, tapi inilah dia Pak. Kita usahakan kita keluar jalan Allah supaya kita dengan tawadhu, dengan sehingga kita menjadi asbab hidayah kita. Karena kalau nggak keluar kita di jalan Allah Pak, diri kita pun tidak terbaiki, hidayah pun tidak akan turun Pak. Dulu kita ingat Indonesia ini animisme segala macam, karena banyak orang keluar dari Arab sana, dari India, dari Irak datang ke Indonesia, mereka keluar juga di jalan Allah, sehingga Indonesia ini mayoritas Islam. Jadi kalau kata ulama, jadi asbab hidayah itu turun dengan adanya orang keluar di jalan Allah SWT. Ini jalur untuk hidayah turun Pak. Ini jalur. Kalau tidak ada yang turun, tidak ada yang keluar di jalan Allah SWT, tidak ada hidayah turun. Hidayahnya tidak bisa turun dengan kita baca doa segala macam, tidak turun hidayah. Maka inilah hadirin yang Allah SWT, ada perhelatan besar kita di Kudama ini supaya kita ini menjadi asbab hidayah. Kasihan Pak, kasihan kita Pak. Cobalah nanti sentuhan-sentuhan itu Allah berikan di hati kita. Kasihan kita si anu tetangga saya tak kenal dia sholat. Udah ada nggak Pak sentuhan-sentuhan itu Pak? Kalau makin sering kita keluar di Allah, sentuhan itu kuat itu Pak. Nah, itulah dia yang mendorong kita mendatangi mereka. Itulah dia dorong kita membuat 2,5 jam, membuat UMM itu Pak. Sentuhan-sentuhan tadi itu Pak. Nah, maka inilah hadirin, Allah telah pilih kita, maka kita gunakan waktu kita kan, kita niatkan diri kita keluar dari Allah SWT. Mudah-mudahan nanti kita akan dijadikan asbab hidayah Pak. Pulanglah kita Pak, pulang kita ke rumah kita, lihat istri, lihat anak kita, lihat abang kita, lihat saudara kita, kayak mana sekarang keadaannya. Coba kalau dia dimatikan Allah dalam keadaan seperti ini, coba kalau kita sholat kadang belum sholat lagi 5 waktu berjamaah. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah Pak, ketika keluar jalan ini kan makbul doa ya Pak ya. Ya Allah, saudaraku ya Allah, ya anak istriku ya Allah, belum apa ya Allah. Dan kita sering dengar orang yang keluar jalan Allah ini makbul doa. Itu dari keluar kita dengan adab dan tertib yang telah diarahkan oleh masing-masing kita akan mendatangkan membuahkan hasil pasti. Maka hadirin yang Allah Taala, nanti kita di Kudama ini Pak, di Kudama di Medan ini, kalau bisa kita sebelum hari hanya itu kita keluar jalan Allah SWT. Hari hanya itu tanggal 31 Agustus 1-2 September ya. Nah, jadi kalau bisa kita udah bayar hidayah di sini, di sana tinggal hadir dan kita lanjutkan pergerakan kita di mana kita di Tagajar nanti. Kan udah ada Tagajar itu Pak. Maka dia telah Pak, ini waktu umur tak tahu kita ya, tidak ada yang tahu ini umur kita Pak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini kesempatan, mungkin ini kesempatan terakhir kita keluar dari Allah SWT, tidak tahu juga kita Pak. Nah, tapi kalau kita gunakan waktu yang telah Allah berikan ini, insya Allah walaupun kita dipanggil Allah SWT, pasti kita diberi kebahagiaan dan keluarga kita pun dijaga oleh Allah SWT. Orang yang keluar di jalan Allah ini luar biasa. Tadi kita dengar perbuatannya itu kan, karena dia keluar di jalan Allah, orang tua yang meninggal diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Dimasukkan ke surga Allah SWT. Seperti itu luar biasa keluar di Allah. Maka kita niatkan Pak ya, bulan apa ya. Nah, kita rencana KBM kita masih ada ya. KBM kita selalu Pak kita ya. Kita niatkan. Kalau memang nggak ada nanti gabung aja gitu. Iya. Iyalah. Kalau nggak ada nanti kan misalnya tidak cukup misalnya kan. Kita gabung satu akun. Nah, digabung aja satu akun, nggak apa-apa.
Cuman itulah kalau bisa kita baik kita. Ayo Pak, siapa Pak bulan Pak? Salah. Allah. Allah. Andre, catat mu Andre. Karena dah ambil 10 juta, 4 juta tak dapat uang. Allah telah siapkan bermiliar-miliar di langit sana Pak. Itu saja Allah SWT telah Allah siapkan lebih daripada itu. Cuman tak tidurnya ni Allah nampakkan, itu aja. Pasti ni Pak, yakin tak Pak? Itu juga keluarnya Allah. Sedangkan melangkahkan kaki ke masjid pagi hari-hari, Allah siapkan hidangan di surga Pak. Hidangannya makanannya udah ada di surga. InsyaAllah ya? InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah.